wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesehatan. 1 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu juga sudah kirim latihan ini di classroom hari ini bagi yang masih ada. Bermain bersama menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah sahabat memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Kausan, Muda, Rian, RIP, Mirna dan Anissa. Tapi Anissa ini lagi di sini dia sakit. Silakan. Sepatunya saya juga. Posisikan biotik, abiotik dan jenisnya dan yang ketiga nanti kalian akan menggambarkan tema pola interaksi biotik dan abiotik di sini lantai makanan dan jari-jari makanan dari gambar yang ada di kiri dan ini ada gambarnya di belakang di sebelah jelek lain biar kita berbuat lagi. Nah, silakan pakai. Ya. Di sini ya memang yang mana biotik, yang mana abiotik. Kita menulis kalangan darah kita menjelaskan seperti apa. Saya warna pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Rizulun. Yang mana membaca materi adalah kitab kesehatan. Baik, dari materi yang telah kami pelajari dan telah kami kerjakan bersama, dari komponen ekosistem air ini, sinar matahari akan mengenai eceng gondok dan menciptakan proses fotosintesis. Sementara eceng gondok yang banyak akan menjadi tempat perlindungan bagi ikan, dan buaya kelaparan akan memangsa ikan. Kemudian buaya yang mati akan terkubur di tanah dan teruraikan oleh bakteri. Dengan adanya air, eceng gondok akan mampu bertahan hidup dan tetap menerima proses fotosintesis dari sinar matahari. Jadi setiap komponen yang ada pada gambar ini memiliki fungsi masing-masing dan tugasnya serta menerima setiap tugas dari komponen lainnya. Seperti sinar matahari yang bertugas untuk memberikan sinar kepada eceng gondok sehingga menciptakan proses fotosintesis terhadap tumbuhan ini. Sesi tanya jawab. Saya silakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apa fungsi dari eceng gondok dalam ekosistem yang kalian bacakan. Jadi, dari yang telah kami pelajari, apakah jawaban yang diberi itu memuaskan? Saya kira cukup ya untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kita berikan dulu aplaus dulu. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk refleksinya dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa bahwa di akhir pembelajaran saat ini kita harus merefleksi pembelajaran yang kita bahas bersama-sama sehingga pembelajaran tersebut akan memberikan makna bagi kalian semua dan bagi diri sendiri juga. Saya pilih dulu siapa yang bisa memberikan refleksinya hari ini, bagaimana perasaannya, apa yang bisa diterima dari pembelajaran hari ini, dan apa perbaikan-perbaikan yang perlu kita perbaiki untuk yang akan datang. Ada? Oh, kita lagi silakan kita. Perhatikan semuanya ya. Jangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, untuk refleksi di hari ini saya merasa sangat senang terhadap pelajaran yang telah kita terima di hari ini. Karena tidak hanya menerima ilmu-ilmu atau materi yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, kita juga dapat bekerja sama dengan baik terhadap teman kelompok kita. Dan juga materi yang telah kita terima berupa ekosistem, komponen, dan jenis-jenisnya. Kita dapat mengetahui komponen ekosistem air maupun komponen ekosistem darat. Dan juga saya harap dengan pembelajaran ini kita bisa bekerja sama lebih baik lagi terhadap teman-teman kelompok kita. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Dan Ibu ucapkan tetap semangat dan kalian adalah anak-anak hebat, anak yang luar biasa. Tetap semangat dalam belajar. Oke? Ya bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Krisnanda dari kelas 10F SMA Negeri Bantaeng akan memberikan testimoni tentang mapel biologi ini. Pada materi ini, kami dapat memahaminya dengan mudah karena dapat diakses melalui video, buku, maupun sumber lainnya. Dengan materi ini, dalam setiap kelompok kami juga menemukan nilai kolaboratif di antara para murid. Dengan itu, kita menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Seperti narasi, para siswa bebas mengekspresikan
apa saja yang dapat mereka tuangkan ke dalam tugas yang telah diberikan. Jadi, materi ini sangatlah bagus dan berhasil membuat kami semua dapat mengekspresikan perasaan dan juga menunjukkan kemampuan-kemampuan para siswa. Baik, itulah testimoni dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsarif Anwar SPD. Saya adalah seorang tenaga pengajar di UPT SMA Negeri 2 Bantaeng. Saya di sini akan memberikan testimoni kepada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Husniarti STP. Baik dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Husniarti, saya dapat melihat bahwa Ibu Husniarti itu melaksanakan proses pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Dapat dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Husniarti itu sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik, baik dari segi gaya belajarnya maupun dari segi minat belajarnya. Kemudian proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Husniarti juga itu menurut saya sangat menyenangkan bagi peserta didik, karena Ibu Husniarti dalam melaksanakan proses pembelajarannya itu diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti kegiatan ice breaking contoh misalnya, sehingga membuat proses pembelajaran itu tidak membosankan bagi peserta didik dan cenderung menyenangkan. Kemudian di dalam kegiatan pembelajarannya juga telah terjadi sebuah dinamika di antara peserta didik, di mana peserta didik itu bekerja sama dan berkolaborasi dalam melaksanakan dan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang telah diinstruksikan oleh guru dalam hal ini. Kemudian saya juga dapat melihat bahwa di proses pembelajaran ini sangat terstruktur dengan rapi, siswa itu dapat melaksanakan semua kegiatannya dengan sangat baik dan sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan, karena ini saya lihat adalah berkat dari kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilaksanakan, atau keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu Husniarti dengan peserta didik sebelumnya. Jadi peserta didik itu melaksanakan atau mengikuti pembelajaran itu berdasarkan dengan keyakinan kelas. Jadi suasana kelas itu menjadi hidup, kemudian menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Saya kira demikian testimoni saya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Husniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa pembelajaran hari ini yang kita saksikan bersama. Saya observasi, kami dapat melihat bahwa Ibu Husniarti Sam di dalam memberikan pelajaran pada hari ini sempurna. Mulai dari teknik-teknik membuka pelajaran yang komponen-komponennya lengkap, ada apresiasi, ada pemberian acuan, ada pemberian motivasi, dan sempat berdinamika. Kemudian setelah kita perhatikan ketika kegiatan inti pembelajaran, guru betul-betul memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bereksplorasi. Guru tidak lagi mendominasi kegiatan dan siswa aktif di dalam pembelajaran. Guru jarang kita lihat duduk di bagian depan, tapi dia membaur di tengah-tengah siswa, membimbing siswa-siswa yang teredukasi mengalami kesulitan dan membimbing secara individu serta secara kelompok. Begitu juga pada saat penutupan pelajaran ini juga terpenuhi semua komponen-komponennya. Guru meminta siswa untuk melakukan kesimpulan, kemudian bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi, kemudian mengingatkan bahwa pelajaran pada pertemuan yang akan datang akan lebih menarik, sehingga siswa kembali terangsang seperti apa nanti pertemuan yang akan datang, seperti materi apa dan metode apa lagi pertemuan yang akan datang, sehingga siswa menanti dan menunggu pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini yang bagus kita tingkatkan dan minimal kita pertahankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.